yang memang normalnya ada di CT scan, namanya beam hardening artefact. Seperti yang Pak Edan menjelaskan tadi, ketika X-ray nembus tulang, di berikutnya ada objek yang lebih lunak dari tulang tersebut, biasanya timbul garis-garis. Contohnya kayak gini kan, nih. Kalau diperhatikan, nih ada garis-garis. Di bagian atas nggak terlalu banyak kelihatan. Kenapa? Karena daerah sini adalah daerah yang paling tebal. Ini daerah kanan kirinya sini. Jadi ketika X-ray nembus sini, di belakangnya sini tuh ada objek lebih lunak nih. Kayak dia muncul garis-garis. Ini namanya beam hardening artefact. Memang ini normalnya muncul di CT scan. Oke, terutama di CT scan yang slice-nya lebih kecil dari 64. Jadi di CT scan 32 dengan slide thickness yang kurang dari 1 mili itu bisa muncul. Nah ini kan CT scan ini slide thickness itu adalah 1,0 mili. Nah kalau nanti teman-teman mungkin di compare dengan ini kok di rumah sakit ini bagus gambarnya, cek dulu yang pertama thicknessnya berapa Pak Bu. Kalau thickness kurang dari 1 mili biasanya dia lebih hilang lagi nih. Dari sini biasa lebih hilang lagi. Jadi ini memang akan normal muncul di CT scan biasanya. Oke. Jadi bukan karena pergerakan. Memang di CT scan 32 itu normal munculnya namanya beam hardening ini. Apa yang bisa kita lakukan? Paling mengatur slide thickness-nya. Ini kan masih 1 mili nih kan thickness-nya. Nah, kalau kita rubah jadi 5, daerah sini cenderung lebih halus, tapi memang masih kelihatan. Ini memang sulit dihilangkan. Itu apa? Karena itu tadi secara konsep secara fisikanya pun memang artefak ini timbul karena nembus objek yang padat ini. Kalau ternyata mau dimiringkan misalnya tuh pakai pakai busa kepala itu, posisinya jadi jauh lebih menunduk. Jadi nanti pada saat scan posisi kepalanya jadi lebih kayak gini. Iya. Jadi posisinya emang sengaja dinundukkan. Kenapa di posisinya dinundukkan? Biar apa? Biar si X-ray-nya tuh pada saat nembus nggak tegak lurus dengan yang belakang sini. Jadi dia ke sini. Jadi nggak terlalu kelihatan banget. Itu bisa. Jadi posisi kepalanya pakai itu, pakai yang busa yang itu. Jadi pasiennya kalau lebih tapi nggak ngaruh hanya pada saat nanti mau potong gambar, maka harus ini dulu. Tinggal di ini. Ya, kalau posisinya misal nggak pakai bantal itu kan udah tegak, rotasinya nggak terlalu banyak. Gitu aja. Itu yang pertama yang nanti harus kita pahami. Dan artefak ini memang muncul bukan karena pasien goyang atau bukan karena memang murni muncul karena pada saat pemeriksaan kepala si X-ray-nya nembus benar padat, lalu ada di sini yang tipis-tipis. Beda sama di bagian atas nggak terlalu kelihatan, bahkan hampir tidak. Kalau thickness-nya jauh di bawah 1 mili itu biasanya lebih berkurang lagi, tapi akan tetap muncul walaupun di yang 64 ke atas lah istilahnya tetap akan muncul. Nah, kalau misal terkait potongan harusnya sih itu udah oke, udah ngikutin UML dan lain-lain. Hanya pada saat bikin potongan ini pasti disimetriskan dulu, itu sudah pasti disimetriskan dulu. Lalu yang kedua, nah biar ketahuan gambarnya. Ini kan UML ngikutin di sini kan berarti kan. Kalau saya kan di sini kan tadi ngikutinnya. Potongan itu harus di bawah ini kan, sejajar ini. Jadi kalau nanti mulai potongan, anggap awalnya dari sini. Misalnya contoh aja, atau paling mudahnya ikutin si lengkungan stratosfika ini. Ini sih sudah oke. Hanya memang artefak ini juga di beberapa tempat selalu ditanyakan, tapi jawabannya seperti itu. Ini satu, ini beam hardening artefak. Kalau artefaknya karena pasiennya goyang, kita bisa lihat dari gambar sagital. Di gambar sagital ini biasanya dia seperti ada stepping gitu, kayak berundak-undak di sini. Itu biasanya karena pergerakan, bukan ada di dalam sini. Bukan ada di dalam. Nah,
untuk menghindari ini paling coba posisi-posisinya jadi jauh lebih jauh. Itu yang pertama harus teman-teman lakukan. Yang kedua, ya itu solusinya. Kedua, selain ngatur thickness-nya, kalau memang itu, ini saya coba adjust protokol yang digunakan, tapi dicoba dulu aja. Ini kan biasa pakai ini yang 2 ya. Bedanya sama ini kan biasanya cuma dapat bond aja. Iya, betul. Brand rutin hanya cerebrumnya aja kalau kondisi brand, yang ini dapat bond. Betul. Saya coba buat satu lagi, brand rutin 2. Nanti dicoba aja ke ada pasien. Ini ada di menu juga kan, Mas? Ada nanti di muncul. Okay. Mas, ini saya taruhnya di bawah sini. Brand rutin 2. Okay. Apa sih bedanya dengan yang rutin pertama? Nah, rutin pertama MA-nya lebih kecil, 150. Brand rutin 2 ini saya coba adjust MA-nya lebih besar lagi 190. Lalu rotation time-nya dibikin lebih pelan. Kalau tadi kan 0,75 tuh, jadi sekali muter 0,75. Yang ini 0,75. Yang baru ini saya bikin ininya naik, ininya dikurangin, jadi 1 mili per detik. Harapannya ketika proses scan dia lebih pelan lagi, jadi biar tidak terlalu banyak artefak yang tadi. Biasanya ini berpengaruh. Jadi ini cuma buat ngurangin artefaknya, Mas? Mencoba untuk kita adjust biar lebih berkurang tuh stik artefaknya. Hanya total scan-nya jadi lebih panjang. Ini kan 15 detik nih. Nah, yang ini hanya sekitar 10 detik ya? Jadi lebih lama. Kalau ternyata di depan antriannya tidak banyak, misal dalam satu waktu nih, dalam 1 jam ada 5 pasien, kan itu biasanya pengaruh ke cubo LP, cepet panas kalau terlalu lama scan tuh kan. Hanya kalau pasiennya dalam satu waktu itu 1 jam lagi itu sih aman. Nanti teman-teman coba pakai ini, lihat perbedaannya ada signifikan atau tidak. Scan-nya sih seperti biasa aja, ini pun nggak usah diatur lagi, hanya protokolnya coba pakai yang ini. Itu untuk strik artefak yang biohardering artefak yang kata itu. Dia muncul hanya di kondisi brand, kalau di kondisi bond biasanya hilang. Kalau di kondisi bond dia nggak kelihatan. Kelihatan. Kondisi bond nggak kelihatan. Hanya di kondisi brand. Lalu untuk mengerjakan sinus, mastoid, orbita, TMJ itu sudah pernah kan di sini? Belum. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan misalnya dapat ordernya CT kepala, ya pakai brand rutin boleh. Tapi kalau teman-teman nanti dapatnya CT sinus, benar-benar CT sinus, boleh mengerjakan pakai protokol yang sinus yang ada. Tapi kalau ternyata pemeriksaannya dokternya ini pasiennya sinusitis, tapi curiga ada tumor di kepala misalnya, jangan pakai protokol sinus. Kalau teman-teman pukul rata, udahlah saya mau pakai protokol brain aja, nggak masalah, bisa diatur window levelnya nanti. Tapi kalau teman-teman mengerjakan pakai protokol sinus, mastoid, pengen ngelihat jaringannya itu nggak bisa, karena satu protokol mastoid yang udah disetting di sini dan sinus yang udah disetting di sini itu MA-nya kecil, hanya sekitar 50 atau 70-an. Jadi nanti pada saat dirubah ke kondisi lihat grade, biasanya gambarnya tidak bagus. Jadi kalau misalnya ternyata benar-benar sinus, tidak ada curiga tumor atau curiga polip atau apa, ya udah pakai brain aja kalau pengen lebih aman. Tapi kalau misalnya udah cuman sinusitis aja nih, pengen lihat cairan di sinus, ya udah pakai protokol sinus itu boleh. Kalau misal ternyata tiba-tiba minta kontras nih, jangan pakai protokol sinus, pakai aja brain. Kenapa? Karena protokol brain untuk lihat jaringan itu bagus, protokol sinus buat lihat jaringan itu nggak akan bagus karena MA-nya kecil. Itu untuk sinus, mastoid, sama orbita biasanya begitu. Oke. Kalau untuk potongan sih saya rasa sih udah cukup oke, cukup sesuai. Cuma ini kalau saya rasa nih jangan terlalu ke atas banget, yang bagian ujungnya nih. Nah, ini kurang informatif, kakak ujungnya di sini juga nggak apa-apa sebenarnya, atau di sini mentok, jangan sampai ke ujung gini banget, enggak gitu sini kan, kecuali memang ada objek di bagian atasnya banget. Kenapa? Karena kan di sini udah ada pex ya, jadi teman-teman bikin potongan koronal dan sagittalnya juga. Nah, ketika bagian atasnya nggak dapat dari aksial, nanti dari koronal nggak dapat, jadi nggak bisa terlalu ujung. Lalu yang aksial, yang koronal pun nih, nah, jangan terlalu depan banget begini, dibikin aja dari sini, cukup sampai belakangnya.
sagital sama, dari sagital sudah oke. Dari sini kepala ada yang Pas biasanya kita kalau misalkan pas lagi mau scan tuh ya, karena keburu pasiennya gerak nggak tahan dingin, jadi kayak kadang atasnya kepotong. Jadi kalau misalkan pas lagi gitu bisa ditangani nggak ya? Oh oke. Jadi Pas skenogram kan? pas skenogram atau pas yang scan helical yang lamanya? Yang pas skenogram bukan? Oh pas skenogram, Iya. oke. Jadi kakak udah posisi padahal harusnya nggak potong gitu. Iya. Waktu tadi berubah, Iya. potong dikit ujungnya. Boleh sih kak, naikin ke atas, nggak masalah. Tapi kan mengkira-kiranya seberapa nih kan gitu kan? Saya contohnya tadi ada kayaknya yang potong. Ada itu aku ada 2 kali kayaknya kayak gitu. Nah ini nih, ini kan Nah, kepotongnya. itu. Nah, sebetulnya mau dinaikin lagi ke atas, misalnya pas helikalnya kan nanti muncul kotak kuning. Iya. Naikin lagi ke atas boleh nggak apa-apa, sebenarnya masih bisa akan dapat. Kalau nanti terlalu ke atas banget dan menurut alat ini nggak bakal bisa scan, di Indonesia ada notifikasi warna kuning. Ini scan rate-nya di luar jangkauan Iya, jaraknya. ada notif kayak gitu. Turunin lagi pasiennya. Itu biasanya terlalu ke ujung banget. Kakak kalau naruh nggak usah terlalu ujung banget nggak apa-apa. Oh. Dia tetap di holder kepala, agak mundur sedikit aja. Biar nggak kalau nanti ternyata kepotong mau ditambahin. Cuman kalau misalnya mau lebih pasti ya diulang lagi aja. Oh, dibangun. Kalau mau lebih pasti posisiin ulang with exam lagi, lalu kan ada scan plan di bawah sini, Scan apa? scan plan ini dia. Jadi kalau misalnya mau ulang posisiin pasien lagi, ketika pasiennya gerak nih, saya mau ulang aja deh, takut potongnya jauh, Iya. posisiin lagi pasiennya with exam dulu sebelum milih protokol lagi, ininya dimatikan. Oh. Kalau ininya di on kan, nanti pakai skenogram yang tadi kepotong lagi jadi. Kalau ininya dimatikan, berarti kita skenogram lagi dari awal. Gitu. Kalau saya, kalau memang mau lebih pasti saya akan ulang skenogram. Cuman kalau ternyata ini cuma sedikit aja nih bagian prakteknya dikit, udah tambahin lagi aja. Kayak kadang CT abdomen, diafragmanya kepotong dikit. Iya. Daripada diulang, udahlah naikin sedikit aja ya, itu bisa. Efisiensi X-ray-nya. Itu bisa itu bisa juga kayak gitu. Cuman kalau ternyata ekstrim banget nih, kepotongnya sampai ke banyak ya. sini, Iya. ulang lagi aja. Ulang Tapi lagi. pada saat milih sebelum klik protokol ini dimatikan dulu scan plan-nya. Scan. Biar apa? Biar kita ngulang scan plan-nya lagi. Dan kalau pada saat habis selesai scan, pastiin dulu gambar di sini kepotong nggak atas bawahnya. Ada di tempat lain itu kejadian pasien ICU yang mobilitasnya kan susah tuh, banyak malah dia nggak ngecek kepotong nggaknya, ternyata ini kepotong kepalanya turun lagi, kan jadi lama. Mendingan sepersekian detik teman-teman lihat dulu, atau masuk auto POS lihat dulu yang gambar potongan tebal, pastiin dulu aja, jangan sampai pasiennya keluar sebelum gambarnya pasti. Kalau CT itu yang penting atas bawahnya nggak kepotong, konteks nggak kepotong. Oke, ada lagi di sini kepala pertanyaan. Balik yang sering muncul artepak itu satu yang tadi beam hardening, yang kedua artepak karena pergerakan. Sama Yang kalau artepak artepak karena benda metal. Kalau artepak karena benda metal misalnya ada anting yang nggak bisa dilepas, nah, itu masih bisa kita olah lagi. Oh gitu. Kayak mana? Sudah pernah di ini Belum. soal oke. Jadi kalau nanti scan pasien, Udah, Tias waktu itu ngomong tapi belum diperagakan. oh belum, oke. Ngomong sudah. Saya ulang lagi. Jadi kalau ada pasien pakai apa namanya itu, Aksesoris atau gitu. mungkin pakai aksesoris yang tidak bisa dilepas sama pasiennya dan harus dilakukan scan, kayak contoh anting. Jadi nanti teman-teman setelah selesai scan, klik Anting. raw data, Oh, ke raw data. klik raw data dulu, pilih nama pasiennya, klik load. Oke. Nah, ini nanti pastikan yang dipilih adalah helical. Oke. Lalu pilih volume. Nah, ini tinggal kita aktifkan aja jadi on. Ini kan udah nih kondisinya, kita mau lihat brain, terus thicknessnya juga paling tipis 1 mili. Nah, ini ada namanya semar. Semar. Ini bisa di on sama di off kan. Oke, semar itu apa? Single energy metal artifact reduction, atau secara mudahnya sistem untuk mengurangi metal artefak.
Kalau ada pasien pakai pen, ada pasien pakai aksesoris yang benda-benda metal, Iya. atau bahkan yang ekstrim banget, saya dapat pertanyaan, kalau ada peluru masuk ke badan bisa direduksi nggak artefaknya karena benda metal itu? Nggak bisa dengan fitur ini. Jadi teman-teman raw data ulang aja, klik raw data, pilih nama pasien, lalu helikalnya kita klik atau dipastikan di sini, pilihnya volume. Nah, lalu ini tinggal di on kan aja. On kan. Yang beda apa di jumlah image-nya, kalau off dia cuma 200-an, kalau di on kan dia sampai 500 452. Nah, dia akan mengurangi tuh gambaran artefak karena gigi ada behelnya, Oh iya, betul, atau betul, misal betul. gigi yang implan biasanya juga celing banget kan, itu bisa mengurangi. Tapi kalau misalnya memang sudah pasti nih kelainannya hanya di brain aja, sakitnya hanya sakit kepala nggak sampai ke bawah, nah scan areanya jangan dikenain kena benda metal itu bisa jauh lebih efektif mengurangi tadi. Tapi kalau misalnya dok nggak bisa nih scannya kayak telinga misalnya tuh, pasti dapat nih antingnya, ya sudah nanti masuk raw data aja, ininya diaktifkan. Kenapa Smart tidak selalu diaktifkan? Karena ketika diaktifkan jumlah gambarnya pasti jauh lebih banyak, dua kali lipat, nanti ininya cepat habis. Jadi ini diaktifkan situasional aja, walaupun ada di ekstremitas atau di torak, di abdomen, teman-teman raw data ulang kalau pengen ngereduksi artefak mentalnya itu. Oke sih, Smart. Si Smart. Jadi kalau misalkan kita udah aktifin Smart, udah otomatis tuh Mas. Ya, nanti Ya, ketika di udah gambarnya. diaktifkan, klik record. Jadi metal artefak reduction ini untuk mengurangi, tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan. Tuh, jadi dia akan jauh lebih berkurang tuh yang artefak-artefaknya tuh. Jadi nggak usah diapa-apain lagi ya di. Nggak usah, hanya perlu aktifin aja. Hanya prosesnya dia bisa lebih lama dan gambarnya lebih banyak. Jadi nggak ngaruh ke kualitas gambar nanti ya. Enggak, justru malah kita berusaha untuk memperbagus gambar. Oke. Hanya scan-nya tetap aja kayak biasa scan-nya. Tapi kalau misalnya ternyata CT scan-nya kepala nih, di giginya ada behel, kalau bisa jangan dikenain ke behelnya, biar nggak ke X-ray, jadi nggak ada pendarahan. Tapi kalau terpaksa ya boleh gitu. Untuk kepala ada lagi, kan ini banyak. Kepala, brain routine, brain trauma, ada mana sinus, ini sinus, sinus lodus. Sebetulnya ini sinus ini dan sinus lodus yang beda adalah nilai MA-nya. Kalau sinus lodus dia lebih kecil lagi. Ini yang brain routine 2 tadi Mas. Nah ini yang saya buat tadi, nanti dicoba aja kalau ada pasien. Lalu apa namanya itu, kalau mau dapat kondisi jaringan, curiganya tumor, orbita atau misalnya sinus, curiganya tumor, pakai ini aja. Oke, brain. Biar kelihatan. Tapi kalau pakai kondisi sinus, nanti pada saat melihat jaringan, nah dia kan gambarnya kayak sibuk, jadi nggak begitu kelihatan. Oke, ada pertanyaan lagi untuk di kepala? Kalau misalkan habis pemeriksaan itu identitas pasiennya masih nyangkut di sini, belum diklik next exam bakalan Oh, penyimpanan nggak sih Mas? Enggak ya? Belum, jadi dia belum mau rekon biasanya kan. Jadi kalau misalnya ini datanya masih ada, kan kita baru fit exam sama stop rotate Iya. atau Belum next belum pasien masih ada nih. Nah di sini biasanya belum mulai merekonstruksi data yang banyak. Yang direkonstruksi adalah data yang 5 mili yang kita lihat di sini tuh. Biasa gitu. Jadi kalau bisa, saya tuh ngajarinya urutannya setelah selesai stop rotate, fit exam, langsung next pasien aja Next pasien apa-apa. aja. Ya kecuali mau ngecek dulu, foto nggak ya gitu, jangan di next pasien dulu. Klik aja auto QS lihat dulu, baru nanti setelah selesai next pasien. Biar apa? Biar datanya hilang dan dia mulai rekonstruksi yang banyak tadi tuh, yang sekitar 200 gambar. Kalau ternyata di sini ada tulisan hold atau H, teman-teman tinggal klik aja utility, klik yang ini nih, rekonstruksi keyword restart. Jadi biar kita kasih perintah dia jalan lagi rekonstruksinya. Nggak perlu data ulang. Karena kebanyakan ya datanya di dalam. Kalau di sininya Enggak. sudah penuh, biasanya dia nge-hold juga. Iya, Harus kalau- kita hapus dulu, tapi yang dihapus cek dulu. Contoh. Ini kan? Sorry. Yang habis yang mana nih? Volume atau image IMG? Yang full atau IMG? Kalau yang habisnya ini kan lebih sedikit nih, cuma 18.000, ini masih 128.000 image yang bisa ditampung. Kalau yang habisnya ini, kakak hapusnya adalah data-data yang ada tulisannya full gini.
misalnya yang habisnya IMG, Iya. nah, hapusnya yang biasanya sudah direkonstruksi, yang ada sagital, Yang karena ya. ini yang dihapus. Kalau sudah ada PAC system, enaknya sih raw datanya dikirimkan, di sini sering-sering dihapus. Oh gitu. Ya, karena PAC system kan sebetulnya penyimpanan data. Mm-mm. Kalaupun nanti mau di backup ke CD, hard disk eksternal, kan harusnya sih bisa diekspor dari sini. Kalau dari sini kan nggak bisa, harus ke CD paling. buat Iya. backup. Jadi kalau udah ada PAC, kakak kirimin aja datanya. Yang raw data sih udah otomatis masuk Nah, sih, Mas. jadi di sini bisa cepat dihapus, bisa Oh, sering-sering bisa, ya. dihapus. Gitu. Lihat tandanya dari mana, dari sini kan. T ini udah transfer. Oh. Tag-nya besar berarti ke transfer semua, tapi kalau tag-nya kecil ada sebagian yang nggak ke transfer. Kayak Betul. contoh skenogram, gitu. Ini kan nggak perlu ditransfer sebetulnya. Iya. Jadi di sini bisa sering-sering dihapus. Sama kayak handphone kita nih, di galerinya kebanyakan data, kebanyakan foto, pasti agak lemot. Karena namanya sistem elektronik atau handphone atau komputer pasti seperti itu. Jadi kalau misalnya datanya di sini jangan sampai penuh banget, Iya. ininya udah sampai tinggal 20% gitu. Nanti pasti suka muncul notif di sini nih, ini saya udah penuh nih, Iya, minta iya. dihapus dulu. Nah, suka muncul